got so much motherfucking design on right now. Halo, selamat sore untuk kita semua. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang 4 kompetensi guru pada mata kuliah pengembangan kompetensi guru. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Aprilia Un dengan NPM 332100047. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kompetensi guru, di mana yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Nah, dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadiannya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara efektif. Yang berikut, mengembangkan dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, di sini seorang guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menetralkan tingkat ketuntasan belajar peserta didik serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Nah, di sini seorang guru mampu memberikan fasilitas-fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Setiap penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai serta melakukan pembelajaran materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Kompetensi profesional juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang kedua, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mencakup kepribadian yang dewasa. Nah, di sini seorang guru harus menampilkan sifat dewasa dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Nah, yang berikut, kepribadian yang arif. Nah, di sini seorang guru harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitarnya. Kompetensi sosial juga mencakup beberapa bagian. Yang pertama,
Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang berikut, guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang berikut, guru memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang, keluarga, dan status sosial. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran secara pribadi ketika menjadi guru yang seperti apa di masa depan. Nah, yang pertama, guru yang inspiratif. Nah, di sini saya ingin menjadi guru yang menginspirasi murid-murid saya memiliki pengajaran yang penuh semangat. Saya berharap dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan cinta belajar dalam diri mereka. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat. Nah, di sini saya ingin menjalin hubungan yang baik dengan murid-murid saya. Dengan menciptakan suasana saling percaya, saya berharap mereka merasa nyaman untuk berbagi ide dan bertanya tanpa rasa takut. Yang ketiga, pendekatan personal. Nah, saya percaya bahwa setiap murid memiliki cara belajar yang unik. Nah, oleh karena itu, saya ingin menerapkan pendekatan personal dalam pengajaran dengan memahami kebutuhan dan minat masing-masing siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan. Yang berikut, membangun lingkungan belajar yang positif. Nah, di sini saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Saya percaya bahwa suasana yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang berikut, kolaborasi dengan orang tua. Nah, di sini saya ingin melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa bekerja sama untuk mendukung perkembangan akademis dan emosional siswa. Sekian dari saya, terima kasih.